Pancasila sebagai sumber hukum negara. Ketua Sylvia Angelika, anggota yang pertama Elisa Alfitri, yang kedua Penny, yang ketiga Dea Ayutari, yang keempat Anggun Dwi Afriani. Apakah hukum itu? Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggar. Dengan adanya hukum, tingkat kejahatan akan berkurang. Pemegang kekuasaan dapat berlaku sewenang-wenang karena telah dibatasi oleh hukum. Selain itu, hukum melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka dari itu, negara harus memiliki sistem hukum yang tepat. Karakteristik hukum ada 6. Yang pertama, bersifat memaksa. Yang kedua, setiap orang wajib hukumnya mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Hukum tidak melihat golongan suku maupun ras. Yang ketiga, perintah dan larangan. Yang keempat, merupakan hal yang harus dipatuhi dan hal yang tidak dapat dilakukan masyarakat. Yang kelima, terdapat sanksi. Dan yang terakhir, ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, mereka harus mematuhinya. Jika melanggar, akan mendapatkan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang dapat membuat mereka jera. Tujuan hukum. Dengan adanya hukum, kemakmuran masyarakat akan terjamin. Pergaulan masyarakat akan terjamin. Pergaulan masyarakat akan lebih tertata dan menjadi petunjuk atau pedoman dalam menghadapi keputusan negara. Hukum juga digunakan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan penegakan pembangunan. Jenis-jenis hukum ada 2. Yang pertama, privat, mengatur hubungan antara sesama manusia dengan menitik beratkan pada kepentingan yang disepakati. Contohnya, hukum perdata, hukum sipil, dan hukum dagang. Yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan antar sesama warga yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya, hukum publik adalah hukum perdata, administrasi negara, dan hukum tata negara. Pancasila sebagai dasar hukum atau aturan tingkah laku menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai TAP MPRS tahun 1966 tentang tata aturan perundang-undangan, TAP MPRS nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan aturan perundangan, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2005, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila benar-benar mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai di dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan, adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, nilai kemanusiaan, mengandung arti, kesadaran sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan, mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan, mengandung suatu makna pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga keadilan. Yang kelima, nilai keadilan, mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu artinya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara batiniah dan lahiriah. Fungsi Pancasila. Yang pertama, sebagai sumber hukum,
Yang kedua, ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pertanyaan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia.